di seluruh Kecamatan Porong. Rata-rata usianya sekitar 41 sampai 45 dan pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, itu mendominasi, dan kebanyakannya adalah lulusan SMA. Pada tahun ini 2022 dan 2026 alhamdulillah mengalami peningkatan, bahwasannya jumlah anggota kami sekitar 914. Kemudian program kerja ini adalah program kerja yang sudah kami lakukan. Salah satunya adalah nikah bareng di Toko Ulama NU. Ada Bunda Zainab, ada Haji Abdul Nafi, Yayanas. Yang kedua yakni Safari Idul Fitri. Ini sudah biasa kami lakukan di setiap bulan Syawal di toko-toko masyarakat dan juga pembina Fatayat Aceh Porong, baik di pembina PC juga. Di Bak Kubro pada pelantikan ini baru pertama yang kami lakukan di Bak Kubro, yakni di Ranting Kebon Agung. Alhamdulillah luar biasa sekali animonya karena kami punya terobosan baru, yakni mengadakan piala bergilir bagi ranting yang mengeluarkan anggotanya terbanyak. Yang kedua, laporan kegiatan bidang pendidikan dan organisasi seperti biasa, rapat rutin, pelantikan dan raker yang kemarin sudah kami laksanakan di gedung PCNI Porong. Di sini sahabat-sahabat sedang memetakan raker ke-1, jadi bersambung antara pelantikan dan juga raker. Bidang sosial, seni dan budaya, kemarin kita sudah melaksanakan lomba paduan suara dalam rangka Harla Pasor Fatayat Ansor di alun-alun Sidoarjo. Yang kedua, lomba rebana juga pada acara Harla Pasor. Alhamdulillah masih nyantol, masih tingkat harapan 3. Yang ketiga yaitu takziah. Waktu kurang 5 menit lagi. Laporan kegiatan bidang advokasi, kami juga bekerjasama dengan PCNU, Lembaga Aswaja NU Center yang digawangi oleh Yai Lukman Hakim, dan juga instansi kecamatan. Bidang ekonomi, kami punya 10 UMKM binaan. Oh maaf, ini waktu acara UMKM di alun-alun Sidoarjo. UMKM binaan kami baru 10 dan ini baru pendistribusian. Jadi pembinaan kami ini baru pendistribusian ketika rapat rutin, ketika ada di Bak Kubro, baru selangkah itu yang bisa kami lakukan. Tadi sudah dijelaskan kerjasama dengan Banom yang di PCNU Lembaga Aswaja NU Center yang berkaitan dengan kajian aswaja female dan pelatihan counseling parenting. Inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal program unggulan kami, yakni melalui metode counseling parenting. Nah, kami dari PAC Fatayat Porong menginginkan adanya sebuah kampung aswaja. Kenapa kok kampung aswaja? Karena Sidoarjo adalah notabene orang-orang kaum NU. Maka saatnya Sidoarjo harus punya kampung aswaja. Disinilah kami dari PAC Porong menginginkan ada pilot project yang harus ada dalam Sidoarjo. Ini kebetulan kami akan ranting pesawat
yang mana nanti kami juga bekerjasama dengan ibu-ibu PKK yang notabene adalah ibu-ibu muda, yang bapak-bapak muda, apalagi sekarang generasi muda tergerus oleh gadget. Maka dari situ saya ingin kami punya apa di situ. PAC Fatayat Power punya apa? Saya ingin pembangunan karakter dan mental itu harus ada. Makanya kami menggandeng Assunter. Di situ nanti kami ingin Assunter punya metode cosmic parenting. Saya ingin memberikan pelatihan penyuluhan serta pendampingan buat ibu-ibu muda dan bapak-bapak muda. Kemudian eksekusi program dimulai dengan 3M. Mulai dengan yang muda, mulai dengan yang kecil, dan mulai dengan yang dekat. Karena saya adalah orang NU yang adalah turunan tanpa harus berjuang susah-susah payah, saya lahir sudah NU. Makanya mulai dengan yang muda, mulai dengan dekat, dan mulai dengan yang paling kecil. Harapan kami ini adalah program keinginan kami. Ini semua sudah ada di ranting kami, di ranting pesawahan. Untuk itu saya teringat apa yang oleh Mbak Hashim. Mudah-mudahan karya kami yang kecil ini masih bisa diakui oleh Mbak Hashim sebagai santrinya. Itu selalu saya ingat untuk beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih PAC Fatayat dan Bu Poro. Saya punya pertanyaan ya. Kita semua tahu Porong itu menjadi salah satu tempat yang terdampak paling besar di Pulau Indonesia. Apa yang dilakukan untuk Fatayat untuk menguatkan itu, terutama perempuan-perempuan yang menjadi korban dari Porong itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya untuk gagasan kamu Asmat Jatah, seberapa banyak pengurus Fatayat yang aktif dan mendukung gagasan itu dan ingin bersama-sama merealisasikan? Karena ini penting. Cita-cita ketua itu boleh bagus tinggi langit, tapi nggak akan turun kalau tidak didukung oleh pengurus yang lain. Nah itu pertanyaan penting, seberapa kuat gagasan itu ditopang atau didukung oleh pengurus-pengurus yang lain, dan bagaimana gagasan itu terdiseminasi atau dipahami oleh semua orang. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa sampai terperangah. Yang pertama, Poro adalah korban terbesar nomor lapindo. Bagaimana cara menguatkannya? Memang di awal-awal itu kami terseok-seok, sahabat, sangat terseok-seok. Bayangkan Plumbon yang peta wilayahnya terbesar di Poro itu jauh di sana, kemudian Gelagah Harun itu terpisahkan oleh lumpur lapindo. Kami bersama teman-teman, mungkin pada waktu itu bukan periode kami, tapi kami merasakan bagaimana terkoyaknya sahabat-sahabat, atau bukan hanya Fatayat saja, bahkan semua orang-orang yang sudah memiliki hidden kurikulumnya NU itu terkoyak karena harus pindah, ada yang di Candi, ada yang di Tulangan, ada yang ikut saudaranya dan sebagainya. Kami mulai dari nol. Saya masih ingat, saya mengawali korban yang waktu itu harus mengungsi di paspor. Waktu itu mengungsi di paspor. Bagaimana permainan politik dan sebagainya, yang harus pro, yang harus kontra, yang harus cash. Kalau nggak cash, jangan mau, harus begini tentang pembayaran lumpur lapindo. Sebegitu kuatnya. Alhamdulillah di situ ada posko Gus Dur yang bisa menguatkan kami waktu itu. Betul-betul tidak ada istilahnya, kami minim anggota sekali.
Jadi kami sangat merasakan betul sekali hidup kurikulum yang sudah kami jalani itu terkoyak oleh adanya Lumpur Lapindo. Yang kedua, pertanyaan yang bagus sekali, bagaimana ide yang luar biasa ini bisa terrealisasi dan bisa didukung. Alhamdulillah sahabat, insya Allah warga Porong ini kuat, warga Porong itu solid, warga Porong itu kerjasamanya luar biasa. Ini terlihat ketika adanya UMKM NU Award, yaitu tahun 2018 ya. Porong mengadakan NU Award. Jadi rantainya ini sudah berkompetisi sahabat. Jadi mulai dari IPNU-nya, kemudian IPP, Fatayat, Ansor, Muslimat, semuanya berkompetisi bagaimana keadministrasiannya, kemudian bagaimana anggotanya dan lain sebagainya. Dan kebetulan rantai pesawat menjadi juara umum waktu itu. Makanya karena adanya dukungan seperti itu, kami sangat positif sekali, sangat istilahnya semangat untuk harus ada ini kampung Aswaja. Paling tidak di Sidoarjo harus ada kampung Aswaja yang mencerminkan bahwasanya betul-betul NU itu hidup dan ada. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum